Halo, balik lagi dengan saya, Edukator Milenial. Kali ini kita akan membahas mengenai analisis laporan keuangan. Sebelum kita masuk ke analisis laporan keuangan, apakah kalian masih ingat laporan keuangan itu ada berapa sih? Dan apa saja? Betul sekali, laporan keuangan itu ada 5. Yang pertama itu ada neraca, balance sheet. Yang kedua ada laporan laba rugi, income statement. Yang ketiga ada laporan perubahan modal, capital statement atau statement of owner's equity. Yang keempat ada laporan arus kas atau cash flow. Dan yang terakhir, yang kelima, ada catatan atas laporan keuangan atau notes of financial statements. Nah, laporan keuangan yang kelima ini, CALK, memang agak berbeda dengan laporan keuangan yang lainnya karena bentuknya lebih ke narasi. Tuh, nah kalau analisis laporan keuangan itu berarti apa dong? Ya benar, laporan keuangan tersebut kita analisis. Hasil dari analisis laporan keuangan tersebut akan membantu kita untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan dari suatu perusahaan. Itu sangat berguna bagi manajemen dari suatu perusahaan untuk meningkatkan manajemen atau kualitas dari perusahaan tersebut. Coba sekarang kita masuk ke metode analisis laporan keuangan. Apa saja sih metode analisis laporan keuangan itu? Ada 2 metode untuk menganalisis laporan keuangan, yaitu vertikal dan yang kedua adalah horizontal. Ini ya, kalau vertikal seperti ini, kalau horizontal seperti ini. Maksudnya apa sih? Kalau vertikal itu berarti kita membandingkan laporan keuangan dalam satu periode. Dan kalau yang horizontal, kita membandingkan laporan keuangan itu beberapa periode. Minimal 2 periode lah. Kalau yang vertikal juga biasanya disebut dengan statis, dan yang horizontal itu disebut dengan dinamis. Teknik analisis laporan keuangan itu ada banyak sekali. Contoh yang paling sering ditemukan adalah analisis perbandingan antar laporan keuangan, analisis tren, analisis persentase per komponen, analisis rasio, dan ini yang paling terkenal ya. Dan ada analisis kredit dan ada analisis titik impas atau timbal balik atau BEP, break even point. Untuk analisis perbandingan antar laporan keuangan biasanya dilakukan dengan cara kita menganalisis laporan keuangan lebih dari satu periode. Jadi ada beberapa periode akuntansi dan laporan keuangannya kita bandingkan. Analisis yang paling sering dilakukan adalah analisis rasio, yaitu analisis yang digunakan untuk menilai apakah manajemen suatu perusahaan dalam satu periode sudah sesuai dengan apa yang ditargetkan sebelumnya. Ada 4 rasio yang paling sering ditemukan dalam analisis laporan keuangan. Yang pertama itu ada rasio likuiditas atau liquidity ratio. Yang kedua ada rasio solvabilitas atau solvability ratio, aka leverage ratio. Jadi ini nama lainnya ya, bisa disebut dengan solvability ratio atau leverage ratio. Dan yang ketiga ada rasio aktivitas atau activity ratio. Dan yang terakhir, keempat, itu ada rasio profitabilitas atau profitability ratio. Ini juga bisa disebut dengan rentability ratio. Jadi dia juga memiliki nama lain. Dan masih ada beberapa rasio lainnya, namun yang kita akan bahas lebih jauh adalah keempat rasio tersebut. Oke, kita akan masuk ke pembahasan rasio yang pertama, yaitu rasio likuiditas atau liquidity ratio. Ini merupakan rasio yang melihat seberapa mampu suatu perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya. Ada 2 kondisi dalam interpretasi hasil rasio likuiditas, liquid dan illiquid. Kondisi liquid itu ketika perusahaan mampu melunasi utang jangka pendeknya. Itu artinya aktiva lancar perusahaan jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan utang yang akan segera jatuh tempo milik perusahaan. Sementara kondisi illiquid adalah berbanding terbalik dengan kondisi liquid. Itu artinya perusahaan tidak mampu melunasi utang jangka pendeknya. Atau dalam kata lain, utang yang akan segera jatuh tempo milik perusahaan itu lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang kedua, rasio solvabilitas atau leverage ratio or solvability ratio. Ini adalah rasio untuk melihat seberapa besar aktiva perusahaan itu dibiayai oleh utang.
Yang ketiga, rasio aktivitas atau activity ratio. Ini merupakan sebuah rasio yang melihat atau mengukur seberapa efektif dan efisien sebuah perusahaan menggunakan sumber daya yang ia miliki. Yang keempat adalah rasio profitabilitas atau profitability ratio, dan nama lainnya adalah rentability ratio. Ini merupakan sebuah rasio untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada suatu periode. Di dalam rasio profitabilitas atau rasio rentabilitas ini ada dua macam ya. Ada rentabilitas ekonomi dan ada rentabilitas usaha. Rentabilitas ekonomi itu membandingkan laba perusahaan dengan seluruh modal yang ada, entah itu modal sendiri ataupun modal asing yang ada di dalam perusahaan. Sementara untuk rentabilitas usaha itu membandingkan laba perusahaan dengan modal milik perusahaan itu sendiri. Oke, sekian penjelasan singkat mengenai analisis laporan keuangan. Jika ingin mengetahui lebih dalam, saya akan membuatkan video selanjutnya yang more detail dan lebih mungkin ke penjelasan soal-soalnya dan cara perhitungan masing-masingnya, serta cara menganalisis laporan keuangan dengan cara lain selain dari keempat rasio tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat and see ya!